Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazik Isyam Ramadan dengan NIM 2401167. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Herida Yogi Noviana dengan NIM 2401168. Yang kedua, Suci Mahdiatus Syifa dengan NIM 2401191. Yang ketiga, Najwa Ulia dengan NIM 2401181. Yang keempat, Vella Mutiara Murni dengan NIM 2401196. Yang kelima, Febiola Herman dengan NIM 2401165. Yang keenam, Sonia Dharma Putri dengan NIM 2401110. Yang ketujuh, Wahyu Putri Rahmadani dengan NIM 2401198. Yang kedelapan, Fiona Ika Aulia dengan NIM 2401197. Dan terakhir, dengan saya sendiri, Hazik Isyam Ramadan dengan NIM 2401167. Materi pembelajaran itu ada 9. Yang pertama, anatomi sistem respirasi. Yang kedua, fisiologi respirasi. Yang ketiga, fisiologi ventilasi paru-paru. Yang keempat, fisiologi kendali persyaratan pernapasan. Yang kelima, pengaturan aktivitas pernapasan. Yang keenam, pengendalian kimiawi pernapasan. Yang ketujuh, reaksi hemoglobin dan oksigen. Yang kedelapan, pernafasan dada dan pernapasan perut. Dan terakhir, pertukaran O2 dengan CO2 pada respirasi. Baiklah, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang anatomi sistem respirasi. Baik, di sini apa itu anatomi sistem respirasi? Nah, anatomi sistem respirasi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan organisasi sistem pernafasan manusia serta hubungannya dengan organ lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian dari sistem respirasi manusia yaitu adanya organ-organ respirasi yaitu yang pertama ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir ada paru-paru. Baik, selanjutnya yaitu fisiologi sistem respirasi. Yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara pernafasan. Selanjutnya ada faring. Faring ini berfungsi sebagai pengatur pergantian perjalanan udara dan makanan. Selanjutnya ada laring. Laring ini berfungsi sebagai melindungi saluran pernafasan bagian bawah agar makanan tidak tersedot ke dalam trakea saat bernafas. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini berfungsi sebagai menyaring debu atau mikroorganisme agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini berfungsi sebagai mengalirkan udara ke paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi sebagai mengalirkan udara ke dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 secara diinfusi. Yang terakhir yaitu ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai melindungi paru-paru dari gesekan saat respirasi. Fisiologi ventilasi paru. Ventilasi paru merupakan sebuah gerakan massal gas ke paru-paru selama menghirup dan keluar dari paru-paru selama menghembuskan nafas, yang memungkinkan pengangkutan oksigen ke paru-paru dan juga pembuangan karbon dioksida dari paru-paru. Metode ventilasi mekanisme ini di mana paru-paru kanan dan paru-paru kiri dikelola secara independen baik melalui pemisahan anatomis maupun fisiologis. Baik, terima kasih kepada Rahma. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang fisiologi kendali persarapan pada pernapasan.
Di sini terdapat dua mekanisme neural terpisah bagi pengaturan pernapasan. Serat saraf yang meneruskan impuls inspirasi berkumpul pada neuron motorik enprenicus pada cornoventral C3 sampai C5 serta neuron motorik intercostales eksterna pada cornoventral sepanjang segmen thoracal medula serta saraf yang membawa impuls ekspirasi bersatu terutama pada neuron motorik intercostales interna sepanjang segmen thoracal medula. Neuron motorik untuk otot ekspirasi akan dihambat apabila neuron motorik untuk otot inspirasi diaktifkan, dan begitu juga sebaliknya. Meskipun refleks spinal ikut berperan pada persarafan timbal balik atau reciprocal intervention, aktivitas pada gyrus descendens lah yang berperan utama. Impuls melalui gyrus descendens akan merangsang otot agonis dan menghambat yang antagonis. Satu pengecualian kecil pada inhibisi timbal balik ini adalah terdapatnya sejumlah kecil aktivitas pada akson enprenicus untuk jangka waktu singkat setelah proses inspirasi. Fungsi keluaran pasca inspirasi ini nampaknya adalah untuk meredam daya recoil elastik jaringan paru dan menghasilkan pernapasan yang halus atau smooth. Pengaturan aktivitas pernapasan. Peningkatan parsial karbon dioksida atau konsentrasi H+ darah arteri maupun penurunan parsial oksigen akan memperbesar derajat aktivitas neuron pernapasan di medula oblongata. Sedangkan perubahan ke arah yang berlawanan mengakibatkan efek inhibisi ringan. Upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pengendalian kimiawi pernafasan. Adapun materinya tentang kemoreseptor, respon pernafasan terhadap kekurangan oksigen, pengaruh H2 terhadap CO2, dan pengangkutan oksigen ke jaringan. Yang pertama itu ada kemoreseptor. Kemoreseptor adalah sel saraf atau reseptor khusus yang merasakan perubahan dalam komposisi kimia darah. Kemoreseptor terbagi dua, yaitu 1. Kemoreseptor sentral adalah perubahan ventilasi yang disebabkan oleh perubahan CO2 yang terdeteksi di dalam otak. Terletak pada batang otak, cerebellum, hipotalamus, dan otak tengah. Yang kedua, kemoreseptor perifer adalah bertanggung jawab atas respon ventilasi terhadap tekanan oksigen dalam darah dan juga memiliki sensitivitas terhadap karbon dioksida dan pH. Terletak pada badan karotis, bifurkasi arteri, karotia, dan lengkungan aorta. Kemoreseptor itu ada dua jenis, yaitu kemoreseptor arteri yang memantau merespon perubahan tekanan parsial oksigen. Yang kedua, kemoreseptor pulmonalis yang memantau dan merespon perubahan tekanan parsial oksigen. Adapun selanjutnya yaitu tentang respon pernafasan terhadap kekurangan oksigen. Penurunan kandungan O2 udara inspirasi akan meningkatkan volume pernapasan semenit. Selama PO2 masih di atas 60 mmHg, perangsangan pada pernafasan hanya ringan saja, dan perangsangan ventilasi yang kuat hanya terjadi bila PO2 turun lebih rendah. Namun, setiap penurunan PO2 arteri di bawah 100 mmHg menghasilkan peningkatan lepas muatan dari kemoreseptor karotikum dan aortikum. Selanjutnya, pengaruh H+B terhadap CO2. CO2 di dalam tubuh berkontribusi terhadap pembentukan ion H+. Disinilah peran sistem respirasi, yaitu mengontrol laju pengeluaran CO2, sehingga secara tidak langsung turut mengontrol konsentrasi ion H+ di dalam tubuh. Mekanisme ini terjadi karena adanya peningkatan atau penurunan H+ di dalam arteri. Adapun materi berikutnya yaitu tentang pengangkutan oksigen ke jaringan. Hemoglobin mempunyai dua fungsi pengangkutan penting dalam tubuh manusia, yakni pengangkutan oksigen ke jaringan dan pengangkutan karbon dioksida dan proton dari jaringan perifer ke organ respirasi. Jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru-paru dipengaruhi oleh sistem kardiovaskular.
karena sistem kardiovaskular berfungsi untuk mentransportasikan oksigen ke seluruh tubuh. Baik, materi selanjutnya adalah reaksi hemoglobin dan oksigen. Oksigen akan diikat oleh hemoglobin dan didistribusikan ke seluruh sel tubuh untuk proses metabolisme di dalam sel tubuh. Oksigen akan didistribusikan melalui pembuluh darah dan hemoglobin akan berikatan dengan karbon dioksida. Hemoglobin di dalam sel darah merah berfungsi sebagai pengangkut oksigen, sehingga sel darah merah dan kadar hemoglobin dalam sel darah sangat penting dalam proses pengangkutan oksigen ke seluruh sel tubuh. Dari mekanisme pengangkutan oksigen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hemoglobin merupakan salah satu faktor penting dalam proses penyediaan oksigen untuk tubuh. Selanjutnya adalah pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada sebagaimana namanya dilakukan di dada, sedangkan mekanismenya terbagi dua, secara inspirasi dan secara ekspirasi. Secara inspirasi, pernapasan dada saat rongga-rongga tulang rusuk itu dia berkontraksi, maka volume rongga dada itu dia semakin tinggi dan membuat dada membesar. Setelah itu udara masuk. Sedangkan secara ekspirasi itu kebalikannya. Di saat otot tulang rusuk itu dia berrelaksasi, maka volume rongga dada itu merendah sehingga rongga dada itu dia mengecil dan udara pun keluar. Pernapasan perut. Sebagaimana namanya, pernapasan perut itu dilakukan di perut. Pernapasan perut terbagi dua, secara inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan perut secara inspirasi itu saat otot-otot diafragma itu dia berkontraksi, maka diafragma itu mendatar dan udara masuk. Sedangkan secara ekspirasi itu kebalikannya. Saat otot-otot diafragma itu berrelaksasi dan diafragma itu dia melengkung, dan saat itulah udara keluar. Pernapasan itu selama 1 menit itu hanya dilakukan 10-15 kali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di alveolus melalui proses difusi. Pertukaran gas di paru-paru melibatkan dua proses umum, yaitu perfusi dan ventilasi. Fungsi sistem pernapasan ialah memindahkan dua gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas terjadi di jutaan alveoli di paru-paru dan kapiler yang membungkusnya. Seperti pada gambar, oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli ke darah di kapiler, dan karbon dioksida bergerak dari darah di kapiler ke udara di alveoli. Nah, 3 proses penting untuk transfer oksigen dari udara luar ke darah yang mengalir melalui paru-paru, yaitu pertama tadi ada difusi, perfusi, dan ventilasi. Difusi adalah pergerakan gas secara spontan tanpa menggunakan energi atau usaha apapun oleh tubuh antara alveoli dan kapiler di paru-paru. Sedangkan perfusi adalah proses ketika sistem kardiovaskular memompa darah ke seluruh paru-paru. Dan yang terakhir, ventilasi adalah proses di mana udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru. Oksigen sendiri diperlukan untuk respirasi sel-sel di tubuh, sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan akan ditukar dengan oksigen. Kemudian darah mengangkut karbon dioksida ke alveolus dan dikeluarkan melalui hidung ketika menghembuskan nafas. Oke, sekian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Saya selaku moderator dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.